من الشيطان الرجيم وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول من اختتن إبراهيم عليه السلام في القدوم atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha sempurna, Zat yang maha agung, Maha Rahman, Maha Rahim, yang alhamdulillah di siang hari ini kita semua dikumpulkan di tempat yang mulia, di kediaman Bapak Wahidin Yusro Baharudin dan keluarga, tentunya dalam rangka walimatul khitan putra beliau, yaitu Ananda Agil Ramdan Saputra. Mudah-mudahan langkah kaki kita ke sini menjadi asbab keberkahan, doa bersama, dan menjadikan putra beliau menjadi putra yang soleh, yang membanggakan kedua orang tuanya, nusa, bangsa, dan agamanya, insya Allah. Tidak lupa sholawat serta salam kita aturkan kehadirat baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya yang senantiasa beritibar bertamasuk dengan sunnah-sunnahnya hingga yaumil kiamat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di siang hari ini tercatat sebagai umatnya Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak di yaumil kiamat insyaallah kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratul Mukarramin wal Mukhtaram, para alim, para ulama, para asatidz, para asatidat, para tokoh, wakil khusus, pimpinan Subhanul Yaum atau Subhanul Mutakin, Ustadz Sifat, yang di beberapa acara terakhir ini kami ditakdirkan bersama. Masya Allah, mudah-mudahan ke surga juga bersama-sama. Tadi mau pakai jas biru, untungnya nggak pakai. Alhamdulillah semalam juga show dengan beliau di SCTV sebelah sana. Alhamdulillah, dan juga Al-Mukarram Ustadz Husain Al-Hadad bukan? Oh enggak, Husain aja ya, Ustadz Husain. Yang mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan untuk berdakwah melalui daripada sholawat-sholawat beliau, dan kita yang mendengarkan sholawat hatinya menjadi tenang dan barokah, dan kita semua diberikan kebaikan-kebaikan. Juga wabil khusus kepada Ketua Majelis Taklim Al-Istiqomah dengan seluruh jajarannya, dan juga grup WhatsApp-nya tentunya, yang selalu setia mengikuti arahan-arahan di mana di situ ada pengajian. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan barokah. Juga tentunya teman-teman dari tim Hadroh yang saya sudah tidak asing lagi, tapi kan ada yang asing nih ya. Masya Allah, beliau-beliau ini yang selalu setia menemani kiainya dimanapun ada undangan, karena kalau nggak diundang pasti nggak datang, Bu ya. Alhamdulillah, ini pemuda-pemuda kita, subhanallah, yang mudah-mudahan beliau ini juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan dalam kebaikan. Juga wabil khusus tentunya yang kita hormati Sohibul Bait Bapak Wahidin Yusro Bahrudin, ya, dan Ibu Lili Lestari. Oh, Lili Lestari. Ya, mohon maaf ya, karena baru ini.
dan juga seluruh keluarga beliau. Mudah-mudahan sekeluarga diberikan kesehatan oleh Allah, dilancarkan rezekinya oleh Allah, dijadikan keluarganya sakinah mawaddah rahmah, anak-anaknya menjadi anak yang solihin solehat Allah. Juga jamaah sekalian yang ada di depan, masya Allah, yang kepanasan, yang di bawah tenda, yang terjepit, yang kerudungnya belum lunas, ya kan, yang baru beli dari paket COD tadi, mudah-mudahan semuanya insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun siang-siang dengan suhu panas tadi saya cek 34 derajat di kisaran Jaya Sampurna ini, mudah-mudahan panas-panas kita di hari ini nanti menjadi sebab kesejukan di padang mahsyarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena nanti di padang mahsyar sudah nggak ada kipas lagi, Bu. Ya. Semuanya dari amalan-amalan kita. Kita berangkat ngaji, kita ikut hadir dalam kebaikan-kebaikan. Ini kelak di akhirat akan menjadi penolong kita insya Allah di yaumil kiamat. Jadi nggak ada yang rugi, Bu, ya. Yang semakin kepanasan, ini yang semakin banyak pahalanya. Yang dekat dengan kipas itu nanti pulang masuk angin. Sini, Bu, ya. Wah, enak ustadznya nih pakai kipas nih, gitu di belakang gini-gini. Tenang, Bu, tidak akan tertukar pahalanya. Insyaallah ya, ikhlas. Ya, kalau ikhlas bulan duluan nggak apa-apa. Masya Allah, alhamdulillah siang hari ini ya kita gembira, alhamdulillah diundang oleh Bapak Muhyiddin sekeluarga dalam rangka tasyakur bi nikmah, karena telah dikitannya putra beliau. Putra yang keberapa nih, Pak? Putra yang pertama. Alhamdulillah. Sunatnya udah ya? Sunat. Bapaknya udah sunat? Mama hanya mempertanyakan aja. Ini teman tim Hadroh ada yang belum sunat, ada? Nanti kita sunat masal ya. Masya Allah. Baginda Rasul menyabdakan, bersabda, awalu man ikhtatana Ibrahim alaihissalam. Orang yang pertama kali khitan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bil kudum. Ya, kalau dilihat di komus, kudum itu artinya kampak. Maka hati-hati ya. Padahal dalam tafsir hadisnya kudum itu adalah kampung, desa. Makanya orang-orang dulu pada takut kalau sunat, katanya takut di kampak. Orang yang pertama kali sunat adalah Nabi Ibrahim. Maka khitan ini bagian daripada milah iman, keyakinan kita dengan mengikuti daripada sunnahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Hukumnya apa khitan? Hukumnya sunnah. Ini menurut Al-Imam Basri rahimahullah. Adapun menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i bahwa khitan ini hukumnya wajib bagi laki-laki dan kemuliaan bagi wanita. Jadi ibu-ibu yang mau mengadakan walimatul khitan silakan, tapi tidak perlu diumumkan. Kemuliaan daripada Allah. Bahkan Imam Malik rahimahullah beliau menyebutkan kalau orang laki-laki belum dikhitan walaupun dia hafal Quran, ini nggak boleh jadi imam. Jadi imam nggak boleh karena belum disunat. Makanya guru-guru kita dulu kalau ada anak-anak belum disunat agak boleh dekat-dekat di masjid, kata gitu ya. Kenapa? Karena menjaga daripada kebersihan, kesucian. Yang dimaksud sunnah di sini bukan lawannya wajib, itu bukan ya. Artinya kalau seandainya ada orang nggak disunat itu tidak masalah. Contoh, ada mu'alaf baru masuk Islam, umur udah di atas 50 tahun, 60 tahun, udah aki-aki, udah gitu diabetes lagi, habis masuk Islam baru 1 minggu, ini ustadznya malah kesemangatan. Ini kalau dalam Islam bab pertama toharoh harus disunat, itu langsung merinding dia. Kenapa orang-orang ya Cina kagak mau masuk Islam? Karena rata-rata takut disunat. Udah gitu ustadznya baca hadis tadi, orang yang pertama kali disunat adalah Nabi Ibrahim dengan kampak. Masya Allah, apa itu gak keringetan dia? Nah, makanya kalau ada yang mu'alaf, seandainya dia tidak disunat pun tidak apa-apa,
Apa? Nabi Ibrahim dulu disunat usianya sudah 80 tahun. Makanya tim hadroh kalau memang ada yang belum disunat, nanti datang ke saya. Alhamdulillah ada punya kampak 3. Kali kampaknya putus ya kan, pecah langsung ya kan. Jadi beliau pernah menyunat putranya Sayyidina Ishak ketika usia 7 hari. Kemudian beliau menyunat daripada putranya Ismail alaihissalam itu usia sudah akil balik. Jadi boleh sunat ketika masih kecil, boleh sunat kalau sudah gede. Saya dulu punya teman dari Ambon, sama dari pesantren, masuk pesantren umur 34. Akhirnya udah 2 tahun pesantren baru ketahuan kalau dia belum sunat. Dari mana ketahuannya? Jadi dari ngobrol-ngobrol itu nggak liatin, nggak bohong, nggak. Cuman itu akhirnya apa? Sama kiai disuruh ke dokter disunat. Jadi habis sunat itu sarungnya diginiin aja bu. Nah, Masya Allah. Umur 30 berapa dia? 36 baru sunat. Jadi kalau di rumahnya ada kakek-kakek belum sunat, disunat bu ya. 80 tahun, tapi dilihat-lihat kalau punya penyakit, ya diabetes dan sebagainya malah merusak. Karena tujuan daripada sunat itu sendiri adalah satu, tentunya karena keimanan, mengikuti milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua karena toharoh, menyucikan. Jadi memotong kuluf, ya kan? Kulit yang menutup daripada, mohon maaf, kemaluan laki-laki. Itu untuk menjaga kesucian. Dan sekarang orang-orang Eropa pun sudah banyak yang disunat. Ini sunat itu dari zaman dulu. Ada riwayat menyebutkan baginda Rasul itu disunatnya oleh Jibril alaihissalam ketika sekalian menyuci dada beliau pada saat masih kecil. Ada yang menyebutkan beliau disunat oleh kakeknya Abdul Muthalib. Beliau pada usia sudah 7 hari pada saat itu. Kemudian dikasih nama akikoh bagian, kemudian ditasmi, ya, dikasih nama itu, nama Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau waktu itu belum diangkat menjadi nabi. Itu daripada hukum sunnah. Hikmah yang terbesarnya tentunya adalah untuk kita ini mengikuti milahnya para nabi, para rasul. Hampir semua para nabi, para rasul setelah Nabi Ibrahim itu semua disunat. Untuk membedakan orang-orang yang tidak beriman dengan orang-orang beriman, disunat. Ya Pak Bo? Disunat. Maka kita ini alhamdulillah mengadakan walimat tasyakur khitan tentu dalam rangka mengikuti milahnya Nabi Ibrahim. Itu kewajiban orang tua. Kalau punya anak laki atau perempuan disunat. Setelah itu biasanya anak kalau sudah disunat itu cepat gede kok. Ya. Tahu-tahu mungkin sekarang udah sekolah belum Pak? Adilnya TK. Nanti kelihatan tuh Bu, cepet ya bedanya. Makanya orang-orang Jawa yang kecil-kecil nih, kayak Kiai nih, ini sunatnya lambat biasanya. Kalau orang Sunda itu 2 bulan udah disunat, benar. Ya kan seminggu udah disunat, itu ngikutin Nabi Ishak. Nih kalau yang Joko-Joko baru disunat, ya kan SMP itu biasanya, itu agak lambat gedenya. Nah, bukan berarti kita ngomongin Kiai, oh kecil banget, enggak. Gede anunya, keinginannya gede. Ini yang biasanya sunatnya udah gede-gede, kecil ya orangnya, lambat pertumbuhannya. Tapi memang kalau masih kecil biasanya kita kasihan Bu ya. Kalau di Jawa, dulu saya sekolah di Jawa. Jadi sunat itu SMP rata-rata, ya, udah balik. Kalau di luar Jawa itu udah kuliah, mau nikah seminggu baru sunat. Itu pun pakai pertimbangan yang sangat, Masya Allah. Apalagi itu di film Benyamin ya Bu ya. Paginya sunat, siangnya nikah, kan kurang ajar itu ya. Katanya langsung sembuh. Apalagi sekarang udah pakai laser. Kenapa Bu? Ibu nggak pernah ngerasain sunat. Tanya sama bapak-bapak
bapak-bapak, sunat itu menyakitkan, Bu. Nyatanya nggak ada bapak-bapak pengen disunat 2 kali, nggak ada. Kata ibu, saya pernah nanya berkali-kali kalau kesini ngaji, Bu, sakit disunat apa melahirkan? Melahirkan, Pak Ustaz. Orang merenggang nyawa, putus semua saraf-saraf kita. Tapi itulah ibu-ibu, walaupun merenggang nyawa segitu sakitnya, anak ada 5. Katanya sakit, tapi bapak-bapak coba tanya. Dia kan yang sudah sunat tuh, mas-masnya ini, mau nggak disunat lagi toh? Aneh kasih 300.000, kagak mau. 1 juta pun, mau disunat lagi nggak mau. Orang sakit ya, kalau dia mau, nggak mau. Berarti lebih sakit menurut bapak-bapak, ya kan? Tapi buat ibu-ibu tetap melahirkan lebih menyenangkan. Wah, orang baru 40 hari udah merengek-rengek, ya kan? Beb, apa? Ayo, anak ketiga, ayo. Yang itu siapa, ayo? Ya, kita doakan nih jamaah Al-Istiqomah, anaknya banyak. Amin. Rezekinya pada lancar. Amin. Rumahnya gede-gede, tangganya dibeli semua. Pindah kalau gue. Masya Allah. Selain itu kita sunat, maka kita didik dengan pendidikan agama. Jangan lupa, kewajiban orang tua ini sampai anak ini dewasa, sampai akil balik, sampai dia berumah tangga, sampai begitu. Diingatkan, maka bukan hanya senang punya anak, karena itu akan menjadi timbangan nanti di akhirat. Maka beruntunglah yang dikaruniai anak oleh Allah. Titipan Allah itu jaga betul. Diajarin anak kita ini pendidikan agama, baca Qurannya, baca apalagi sholawatnya, fikihnya. Jangan sampai kita punya anak udah balik nggak tahu ilmu fikih, terutama yang gadis-gadis. Nggak tahu kapan dia halangan, kapan dia palang merah, nggak tahu sama sekali. Sehingga pas dia haid malah dia sholat, pas dia suci nggak sholat. Kapan dia nifasnya? Itu ada karangan kitab di Jawa Timur dulu saya ngaji, namanya Risalatun Nisa, khusus ngebahas mengenai haid. Bahkan dalam sejarah ya, yang paling mengerti tentang fikih kewanitaan itu rata-rata ulama-ulama yang laki-laki. Yang ibu-ibu jarang, sedikit. Saya lihat sedikit yang mendalami tentang ilmu fikih kewanitaan. Biasanya agak kurang. Bahkan santri putri yang ngaji di pesantren dulu, kalau sudah bab haid itu agak males. Perasaan udah paham aja. Paling Ustaz cuma pernah haid, gitu. Iya, jarang. Tapi kalau pas bab warisan seneng dia. Masya Allah, suamiku ntar dapat 2, katanya gitu bagiannya. Ya, kalau santri putra, kalau bagian warisan pada tidur gitu, bener tuh. Tapi kalau pas ngebahas mengenai head, mulai semua itu paham dari pasal ke pasal. Apalagi bab bapak-bapak, bab nikah dagi, astagfirullahaladzim. Saya nggak ngomong apa-apa, Jadi ada ahlinya. Sehingga Imam Syafi'i sudah dalam risalahnya, kenapa begitu paham tentang masalah kewanitaan? Ternyata beliau bertanya kepada mahramnya, orang-orang Arab pada saat itu, kepada kurang lebih sekitar 70 wanita di zaman itu. Karena nggak ada alat-alat secanggih sekarang. Ya, kalau sekarang, makanya ibu-ibu kalau bisa itu punya kalender tersendiri. Ya, itu di checklist, disilang gitu ya. Ini waktunya Beb tidak boleh mendekati, Pak, jangan mendekati. Aku jijik, ya kan, nggak boleh. Ada waktu-waktu yang itu harus tahu. Kalau tidak, nanti banyak hal yang kita langgar, walaupun kita sering ngaji Qurannya cakep, ya kan, tapi fikihnya juga harus dicakepin. Fikihnya cakep, akhlaknya juga harus dicakepin. Ngaji tiap hari, tapi nyakitin suaminya nindas istri. Alhamdulillah sih.
billah. Kita doa mudah-mudahan kita punya pasangan-pasangan yang soleh-solehah, yang menenteramkan hati kita, insya Allah, yang melahirkan anak-anak yang soleh-solehah. Anak soleh itu kalau dipandang menyejukkan, kalau dilihat menggembirakan. Itu satu di antara tanda kesolehan. Bu, kalau lihat suami biasanya menyenangkan atau menyebalkan? Tergantung. Kalau di bulan muda menyenangkan, betul. Tapi di bulan tua menyebalkan, betul. Berarti kita satu frekuensi. Sering-sering aja nih sama saya. Nanti menular penyakit ibu ke saya. Ya, lihat wajah suami itu pahala. Ya kan? Mencium tangannya itu lebih mulia daripada mencium hajar aswad. Pak Ustaz, kok sama tangan suami saya sama hajar aswad? Itu nasib ibu, bukan nasib saya. Ikuti, ternyata tangannya panuan bapaknya. Ya, cium dengan ikhlas tangannya. Ingat, tangan siapa, Bu? Tangan suami siapa? Suami sendiri, bukan suami orang lah. Ngaji udah lama, malah nyiumin tangan ustad. Haram siap. Haram jadah mana? Nggak boleh, Bu, ya. Walaupun seganteng-gantengnya suami kita, yaitu suami ibu, bukan suami saya. Karena suami saya dicium, Bu, disenangkan. Ibu kalau nyenangkan hati suami, insya Allah lancar rezekinya. Dia ngeluarkan tuh dompetnya sampai kulitnya dikeluarkan semua. Istriku belum minta kopi, ibu udah buatkan. Pak, kopi Pak. Wah, udah disiapin, udah dari pagi. Ya Allah, kopi dingin itu. Parah mesti begitu, Pak. Tanya. Ya, kalau baru datang dari kerja, ya kan, dia ngucapin salam. Kalau suaminya nggak ngucapin salam, tutup aja pintunya, Bu. Bu Lili, ya, Pak Wahidin, kalau dia nggak salam masuk, tutup aja. Kalau disalam, assalamualaikum. Kalau pengen lancar rezekinya, kalau masuk rumah, walaupun rumah sendiri nggak ada orang ucapin salam, maka rezeki antum semua akan dilancarkan oleh Allah. Baca sholawat 3 kali, baca kulhu 3 kali. Sebagian ulama malah sholawat. Siap begitu, Bu? Kadang-kadang minta tips bagaimana Ustaz supaya usaha suami saya lancar, rezeki saya lancar. Itu sebelum masuk rumah ucapin salam. Setan-setan semua akan minggat dari rumah kita. Rumah tangga yang biasa gesekan, sering bertengkar, insya Allah kalau masuk rumah jarang salam. Ibu lagi gedek nih sama suami ini, suami lagi gedek sama istri, coba aja ucapin salam, selesai itu masalah. Assalamualaikum, gitu. Itu bukan itu biasa salamnya kan? Nah itu biasanya bawa paket. Waalaikumsalam. Ya kan? Tapi kalau nggak bawa apa-apa suaminya, kata suaminya assalamualaikum. Tangannya. Padahal dia bawa ATM, isinya 300 juta. Masya Allah, kelihatan orang miskin ini. Dengar 300 juta langsung, Masya Allah. Kertas dong, Bu, kertas. Ya Allah. Ya kita doakan. Yang tadi bilang Masya Allah, mudah-mudahan suaminya ketimpa rezeki. 300 juta rumahnya dijual. Kalau punya rumah kok. Baru lunas langsung dijual. Ya Allah. Bu, udah ya, ngobrolnya udah ya. Tadi mau ngaji sebetulnya. Ini saya mau ke Setu. Ya gaya-gayaan aja, Bu. Sudah sampai 3:30 kita, Bu, ya. Dari jam 2. Ya udah. Udah lama, Bu, ya. Ngajinya alhamdulillah. Emang lama, Bu, kalau kita salam baca dulu 3 kali, ya, Bu, ya. Baca sholawat 3 kali kan lama. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lama, Bu, ya. Kata orang enggak. Habis pengajian di tempatnya Pak Wahidin itu jamaah istiqomah. Di pintu ngapain itu sampai katanya gitu ya. Gak apa-apa, Bu. Amalin sekali-kali. Kalau kita setiap masuk rumah ucapin salam. Anak susah diatur,
suami istri lagi bertengkar, itu dari guru-guru kita, betul itu. Saya sudah praktekkan betul. Istri saya lagi ngambek, saya ucapin salam, itu langsung selesai masalah. Kenapa? Karena di tangan bawa oleh-oleh. Bawa paketnya dia dari gerbang kan. Dia ada paket. Ternyata selamat itu bukan karena salamnya, karena paketnya. Masya Allah. Ya Pak ya, kalau masuk rumah jangan lupa bawa paket. Ya. Entah itu martabak ke apa, bawa. Nih, pesen nih buat tim hadroh yang belum pada nikah. Kalau lihat wajah-wajahnya udah pada nikah semua ya? Belum? Oh, berarti ini ya boros ya? Boros, nggak bohong. Ada yang usianya sudah 17 tahun ada? Itu ada nenek-nenek 60 tahun lagi nyari ini berondong. Ya, kalau mau dapat pahala kayak Nabi, dapetin janda. Ya dong ya? Ada mau? Ada mau. Masya Allah. Bu, karena suasana udah adem, kita udahin ngajinya ya. Mudah-mudahan kita istiqomah sesuai dengan namanya. Tandanya kita istiqomah, setiap ada kegiatan kebaikan kita luangkan waktu untuk hadir. Ibu-ibu pahalanya lebih banyak daripada bapak-bapak. Dari mana Ustaz dalilnya? Karena ibu-ibu lebih sibuk urusin anak, urusin rumah, betul ya? Yang harusnya istirahat, antar anaknya ke sekolah. Maka saya saranin ibu-ibu yang biasa setiap hari ngantar ke sekolah itu cari pembantu. Nanti tak bilangin ke bapaknya, tolong ditambah bulanannya. Gimana bos, siap? Ya, nanti WA saya ya, tak bantu. Suaminya tak omongin, Pak, kalau nggak bisa ngasih pembantu, bapak apa bu? Ya kerja lagi yang banyak, duitnya biar udah sekolah nganterin anaknya yang pertama, yang kedua, udah gitu mertua juga datang, masya Allah, masakin tetangga, udah gitu ketua majelis taklim, terus woro-woro terus, pengajian, ya kan? Itu kan udah dilema yang saya lihat itu. Maka tadi pas saya lihat, pas kesini pertama sebelum lihat saya, itu pada cemberut aja. Sekarang udah bahagia ya, udah tahu pahalanya gede, berkatnya 2 nanti yang paling bahagia. Pak tolong disediakan ya berkatnya satu-satu. Orang nggak dihitung kok di sini kok. Ustadz yang 2 mah, 2. Ibu mau atu. Orang baca maulid kagak. Iya, cuman gini doang. Ayo. Tapi insya Allah bu, walaupun gitu dapat Pak. Ada yang sudah hafal bacaan tiba yang sering dibaca itu? Enggak. Bener nggak? Dari zaman orang sampai zaman ini begitu suruh baca apa Ustaz? Enggak apa. Makanya kalau bisa taklimnya sungguh Anda sungguh-sungguhnya istiqomah, sholatnya istiqomah, khidmat sama keluarganya istiqomah. Insya Allah setiap kesusahan kecapean kita untuk merawat keluarga kita semuanya bernilai pahala, bahkan seperti jihad. Kalau bapak-bapak saya nafkah kepanasan, dimarahin atasan, kadang masya Allah di jalan ketemu sama begal, naudzubillah, ya kan? Bener nggak? Kalau bapak-bapak begalnya laki-laki itu nggak masalah, biasanya dilawan. Ini begalnya janda. Ya Allah, apa nggak berat bu? Banyak-banyakin doa. Suaminya yang harusnya datang jam 9 kagak datang, hati-hati. Jangan-jangan dia terperosok di selokan. Maka doain biar dia selamat sampai tujuan di rumah. Insya Allah keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Nah, demikian barangkali ibu-ibu, karena saya lihat ibu-ibu sudah pada gelisah dan mau masak sore kan ya. Nah, udah order aja. Biasanya juga nggak order Pak ya. Ke rumah di sini saya lihat rata-rata jarang masak katanya, bener tuh. Duitnya banyak Ustaz. Apa masak? Masak kan kewajiban suami. Itu udah kena virus itu. Virus pengajian saya itu. Ya kan? Banyak suami-suami yang ngeluh, Ustaz, gara-gara Pak Ustaz ngaji nih, isi saya sekarang ngebangga, suruh masak kagak mau.
ibu kewajibannya cuma 2, saya ingatkan. Apa, Bu? Bu, melayani suami, yang kedua taat sama suami, nyuci, masak, ngurus anak, nyusuin, itu tugas wajibnya bapak. Nih, kasih tahu bapaknya nih. Tapi ibu-ibu harus taat sama suami. Kata suami nyuci, kata suami masak, kasihan dia loh. Kata bapaknya, gue mana makanan nih, kewajiban kau. Taat sama aku. Akhirnya terjadilah perang taklim, ya kan? Karena gurunya sama, ya kan? Kalau masak, kalau ngurus anak, kita niatkan yang ikhlas, insya Allah menjadi keberkahan. 2 aja, Bu ya. Ibu nggak perlu nyari duit. Kalau dapat duit, alhamdulillah. Duit ibu disimpan, suami kagak tahu, kagak apa-apa. Dia minta, udah jangan. Nih duitku. Ini. Tapi masalahnya suaminya udah kerja, nganggur kena PHK. Ibunya pelit. Jangan, Bu, dilihat kan namanya rumah tangga, ya kan. Siapa tahu suami kita lagi kesusahan. Ya, kesusahan tuh bisa diukur, Bu. Ya, dia udah di PHK, kesusahan, tapi sehari merokok 3 bungkus. Itu kira-kira suami susah atau suami bahagia? Ya, suami kurang ajar itu. Bu, insyaallah ya, Bu ya. Ikhlas semua ya, berkah semua ya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan yang hadir di majelis ini semuanya diberkahi Allah. Keluarga Bapak Wahidin sekeluarga, wabil khusus putranya yang Khitan, dijadikan putra yang soleh, yang memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama, nusa dan bangsanya, dan kelak akan memimpin umat di kemudian hari, dan mendoakan ketika kita sudah tiada semuanya, insya Allah. Dan juga anak-anak kita semua mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, soleha, insya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.